Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan yang kedua. Kali ini kita akan mereview bab 11. Topiknya mengenai sumber daya energi. Topik ini ada di buku paket di halaman 223-236. Silakan dibaca kembali ya. Contoh soal. Nah, terlihat pada slide ini ada soal pilihan ganda. Energi fotovoltaik adalah konversi cahaya matahari ke energi langsung dari cahaya matahari itu dapat dirubah menjadi energi listrik dengan menggunakan yang namanya sel surya atau sel fotovoltaik seperti terlihat pada gambar ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Contoh soal. Energi yang tersedia ketika suhu air pada permukaan laut berbeda dengan suhu air pada kedalaman tertentu disebut. Nah, kita bisa bahas di sini. Energi lautan itu dapat dimanfaatkan dalam 3 cara, yaitu energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas laut atau OTEK. Pembangkit listrik energi panas laut atau OTEK adalah suatu pusat pembangkit listrik yang memanfaatkan perbedaan suhu sebesar 22 derajat Celcius antara suhu permukaan laut dan suhu pada kedalaman tertentu, misalnya pada kedalaman 1000 meter. Jadi, jawaban pada soal ini adalah yang A. Contoh soal. Sumber energi tak terbarukan adalah, nah kita bahas, yang dinamakan sebagai energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Energi terbarukan itu diantaranya adalah panas bumi, matahari, angin, air, biomasa, dan pasang surut air laut. Energi tak terbarukan adalah energi yang asalnya dari sumber-sumber yang terbatas jumlahnya di bumi. Prosesnya tidak berkelanjutan sehingga pada saatnya sumber energi ini akan habis. Nah, dari penjelasan ini maka jawabannya adalah yang E, gas alam. Contoh soal. Energi terbarukan seperti energi surya cocok dikembangkan di wilayah Nusa Tenggara dikarenakan faktor yang A, amplitudo suhu harian tinggi, B, arus permukaan suhu tinggi dalam setahun, C, cuaca panas berlangsung cukup panjang dalam setahun, D, angin bertiup kencang hingga 20 meter per detik. E, merupakan pertemuan angin muson barat dan timur. Nah, kita coba bahas di sini. Nusa Tenggara itu memiliki cuaca panas yang cukup panjang, yaitu 9 bulan dalam setahun. Sehingga sangat potensial untuk dikembangkan energi surya. Jadi jawaban pada soal ini adalah yang C. Contoh soal. Dari pilihan-pilihan kebijakan yang memandang konversi akhir pada sumber-sumber energi terbarukan, ahli lingkungan kemungkinan akan memilih bahwa yang A, meluluskan hukum pelanggaran penggunaan bahan bakar fosil. B, meluluskan hukum pelanggaran eksplorasi dan pengembangan sumber-sumber bahan bakar fosil lebih lanjut. C, mendukung dengan subsidi, potongan pajak, pengembangan cepat, dan luas penggunaan sumber alternatif energi terbarukan. D, persiapan secara bertahap perubahan dengan meningkatkan pembiayaan secara perlahan dan membuat sumber-sumber energi alternatif selama 100 tahun berikutnya. E, merencanakan untuk menukar ke sumber-sumber energi terbarukan tetapi tidak mengimplementasikan rencana apa saja sampai semua bahan bakar fosil telah habis. Nah, pembahasan. Masalah utama pada energi fosil adalah ketersediaannya di bumi yang terbatas. Oleh karena itu sangat perlu untuk mengembangkan teknologi baru untuk memanfaatkan sumber energi yang disediakan alam. Saat ini sumber energi alternatif tersebut memang tidak ditujukan untuk menggantikan energi fosil secara keseluruhan. Tetapi secara perlahan, energi alternatif ini dapat mengurangi penggunaan energi fosil yang berarti akan memperpanjang ketersediaan energi fosil. Saat ini biaya membangkitkan energi alternatif masih jauh lebih mahal daripada energi fosil. Tetapi dengan semakin efisiensinya teknologi pembangkit energi alternatif yang semakin banyak penggunaannya, suatu saat biayanya mungkin sudah dapat bersaing dengan energi fosil. Jadi jawaban yang cocok untuk soal ini adalah yang C, mendukung dengan subsidi, potongan pajak, pengembangan cepat, dan luas penggunaan sumber alternatif energi terbarukan. Contoh soal. Jelaskan pemanfaatan energi alternatif biogas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biogas adalah gas yang diperoleh dari aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik seperti kotoran hewan, limbah rumah tangga. Pemanfaatan energi alternatif biogas dalam kehidupan sehari-hari itu antara lain sebagai bahan bakar kendaraan, digunakan sebagai bahan bakar gas,
bisa digunakan untuk mengganti gas LPG, dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Contoh soal, jika energi tidak dapat dimusnahkan, mengapa beberapa orang khawatir terhadap suplai energi? Menurut hukum kekekalan energi, dinyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat dikonversi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, tetapi total energi tetap konstan. Artinya jumlah energi yang datang mencapai bumi akan diradiasikan kembali ke angkasa dengan jumlah yang sama. Namun, energi terbarukan seperti bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi, atau gas alam adalah energi tak terbarukan yang merupakan energi konversi dari matahari. Maka dengan demikian, ketersediaan bahan bakar fosil bisa saja musnah karena bahan bakar ini merupakan energi konversi dari matahari. Itulah jawabannya. Contoh soal. Secara ekonomi saat ini, harga energi fosil per unit masih lebih murah daripada harga energi terbarukan per unit. Sebutkan 3 alasan mengapa penggunaan energi fosil harus dikurangi secara perlahan digantikan dengan energi terbarukan. Jawaban soal ini adalah yang pertama, masalah utama pada energi fosil adalah ketersediaannya di bumi yang terbatas. Kemudian masalah berikutnya yang harus diperhatikan adalah masalah dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan energi fosil. Kemudian masalah lainnya adalah kesehatan dan kehidupan makhluk hidup terancam dengan limbah hasil produksi energi fosil. Nah, inilah jawabannya. Contoh soal. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, dapat memperbaiki efisiensi. Yang kedua, daya yang dihasilkan menjadi lebih besar. Ketiga, pembangunan dapat dilakukan secara bertahap. 4, dapat dibangun dengan beberapa turbin gas. Yang merupakan kelebihan dari PLTGU adalah, kita bahas. Beberapa kelebihan dari PLTGU adalah, yang pertama dapat memperbaiki efisiensi, yang berikutnya daya dihasilkan menjadi lebih besar, pembangunan dapat dilakukan secara bertahap, dapat dibangun dengan beberapa turbin gas, tidak membutuhkan lahan yang luas, proses STAR lebih cepat dibandingkan PLTU konvensional. Kemudian jumlah air pendingin tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan PLTU konvensional untuk daya yang sama. Lalu emisi lebih ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar gas. Jadi pada soal ini jawaban yang cocok itu adalah yang E. Contoh soal. Kelebihan penggunaan pembangkit tenaga listrik tenaga surya digunakan di Indonesia adalah, dari soal ini ada 5 option. Kita harus pilih satu, kita bahas. Kelebihan dari penggunaan pembangkit tenaga surya antara lain ada beberapa. Yang pertama, memanfaatkan sinar matahari tanpa biaya, cocok sekali untuk daerah tropis, praktis dan hemat, energi yang terbarukan atau tidak pernah habis, kemudian bersih dan ramah lingkungan. Lalu, umur panel surya yang panjang atau investasi jangka panjang. Lalu, praktis dan tidak memerlukan perawatan. Jadi jawaban yang cocok adalah yang E. Contoh soal, energi geotermal merupakan salah satu energi alternatif yang potensial dikembangkan di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor, kalau kita lihat, energi geotermal adalah energi panas bumi yang dihasilkan dari kontak magma dengan batuan dan air di bawah permukaan tanah. Energi panas bumi potensial dikembangkan di Indonesia karena wilayah kita berada di zona Ring of Fire sehingga banyak gunung api. Pembangkit geotermal tertua di Indonesia ada di Kamojang, Jawa Barat. Jadi jawaban yang cocok itu adalah yang D. Contoh soal, energi nuklir adalah salah satu energi yang efisien dan ramah lingkungan. Negara maju seperti Jepang, Prancis, Jerman sudah menggunakan energi ini dalam pembangunan. Penyebab energi nuklir masih dipertimbangkan digunakan di Indonesia adalah karena faktor risiko yang tinggi yaitu, dari kelima pilihan itu kita coba bahas ya. Nuklir adalah energi yang berasal dari bahan-bahan radioaktif seperti uranium. Siklus dari bahan bakar nuklir dimulai ketika uranium ditambang, diperkayakan, dan diproduksi menjadi bahan bakar nuklir, yang mana kemudian dimasukkan ke dalam pembangkit tenaga nuklir. Setelah selesai digunakan, sisanya akan dimasukkan ke dalam mesin proses ulang. Dalam pemrosesan kembali nuklir, 95% dari sisa bahan bakar yang dipakai dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar baru. Nuklir sangat rentan terhadap getaran dan dapat memicu ledakan dan radiasi. Indonesia masih menimbang pemanfaatan nuklir untuk energi karena kerentanan gempa yang tinggi. Jadi jawabannya adalah yang A. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih.